Selamat datang kembali di channel Sahabat Catur. Pada video ini, kita akan bersama-sama melihat 5 pengorbanan menteri yang pernah dimainkan oleh Magnus Carlsen. Partai yang pertama dimainkan oleh Wesley So yang memegang putih dan Magnus Carlsen memainkan hitam. Pada posisi ini, Wesley memainkan gajah C5, mengancam benteng F8 Magnus. Tidak banyak petak untuk bisa ditempati benteng ini. Magnus menggesernya saja ke E8. Kemudian Wesley terus mengejar benteng Magnus dengan memainkan menteri D7 untuk menggarpu benteng dan gajah hitam. Di sini hitam seolah-olah dalam keadaan kalah dan mungkin banyak yang menduga hitam akan menyerah di sini. Karena tidak ada cara untuk mengamankan kedua perwira hitam ini. Namun Magnus menemukan sebuah langkah brilian. Coba pause video ini sebentar untuk coba menduga langkah selanjutnya dari Magnus. Langkah yang dimainkan adalah menteri makan benteng. Magnus menukarkan menterinya dengan benteng putih. Gajah makan menteri dan dilanjutkan benteng E1 skak. Raja putih hanya bisa ke G2. Hitam melanjutkan serangannya dengan gajah F1 skak. Di posisi ini, apapun langkah jawaban putih tidak akan dapat menyelamatkan dari kekalahan. Jika raja kembali mundur ke H1 atau G1, akan langsung skakmat dengan gajah H3. Jika raja putih maju ke F3, ancaman akan datang dari arah lainnya. Kuda E5 menggarpu raja dan menteri putih. Dan menteri putih akan hilang pada langkah selanjutnya. Dan memasuki babak akhir, Magnus unggul 1 benteng. Pada posisi ini Wesley pun menyerah. Kita lanjut pada contoh yang kedua dari pengorbanan menteri yang dilakukan oleh Magnus. Partai ini dimainkan pada kejuaraan dunia tahun 2016. Magnus memainkan buah putih melawan penantangnya Sergei Karyakin dari Rusia. Pada posisi ini, walaupun Magnus unggul kualitas perwira, namun Magnus sedang dalam bahaya. Karyakin memberi ancaman dengan menteri G2 ataupun menteri F1. Namun putih melakukan serangan terlebih dahulu. Coba pause sejenak video ini untuk menemukan kira-kira langkah apa yang akan dilakukan Magnus dengan pengorbanan menterinya. Langkahnya yaitu menteri H6 skak. Putih memberikan cuma-cuma menterinya. Jika pion makan menteri, putih hanya tinggal memakan pion F7 dengan bentengnya dan berakhir dengan skakmat. Jika raja yang memakan menteri, maka akan diikuti benteng H8 dan juga berakhir dengan skakmat. Maka pada posisi ini, Karyakin pun langsung menyerah. Kemenangan ini merupakan kemenangan yang sangat penting bagi Magnus, karena membuatnya berhasil mempertahankan gelar juara dunia di tahun 2016 pada saat itu. Kita lihat partai yang ketiga. Kali ini Magnus Carlsen bermain melawan legenda catur India Viswanathan Anand. Magnus yang memegang buah putih sedang memberikan tekanan yang cukup kuat pada pertahanan Raja Hitam. Lihatlah semua perwira-perwira putih mengarah pada sayap Raja Hitam. Magnus memainkan pion G4, mencoba mengusir gajah di F5 yang menghalangi lajur F dari penguasaan benteng-benteng putih. Anand menarik mundur gajahnya ke E6, mencoba menukarkan gajah petak terang untuk memusnahkan kerjasama dari sepasang gajah putih. Putih memakan saja gajah E6. Hitam harus balas memakan dengan pion, karena jika dimakan oleh kuda, langsung skakmat oleh menteri H8. Maka dari itu kuda harus tetap berada di D4 untuk menutup diagonal dari gajah petak gelap putih. Hitam memakan gajah E6 dengan pionnya, lalu putih melanjutkan dengan sebuah langkah paksaan, benteng makan benteng skak. Tentu saja dibalas makan dengan gajah, kemudian sekarang datang langkah kuda F6 skak. Sampai di posisi ini, sudah mulai terlihat bahwa Raja Hitam dalam keadaan bahaya. Semua perwira-perwira putih sudah mulai memberikan ancaman-ancaman padanya. Hitam menyelamatkan rajanya ke H8.
Di sini sebenarnya Magnus kehilangan kesempatan untuk melakukan sebuah langkah paksaan yang dapat langsung membahayakan Raja Hitam. Tetapi sayang sekali, dia belum menemukannya, dan dia justru baru memainkannya pada langkah-langkah berikutnya. Wajar saja karena partai ini dimainkan pada pertandingan catur kilat. Putih memainkan C3, mengusir kuda. Kuda mundur ke C6 dan mengancam menteri putih. Dan baru pada saat inilah Magnus menemukan langkah kemenangan yang seharusnya dimainkan pada langkah sebelumnya. Coba pause video ini beberapa detik dan temukan langkah tersebut. Dan langkah yang dimainkan Magnus adalah kuda E8. Discover check dari menteri, Magnus membiarkan menterinya dimakan oleh kuda. Namun perhatikan kuda putih di E8 ini menghalangi menteri dan benteng hitam pada penjagaannya di baris ke-8. Sehingga gajah hitam di F8 yang diancam oleh benteng putih tidak ada yang menjaganya. Jika hitam mengambil menteri putih, putih langsung menang dengan benteng makan gajah skakmat. Coba kita lihat langkah lainnya yang dapat dilakukan hitam untuk menyelamatkan rajanya. Misalkan saja raja kembali ke G8. Dan di sini putih dapat kembali menawarkan menterinya secara gratis kepada hitam dengan pengorbanan menteri ke H8. Benar-benar langkah paksaan di mana hanya ada satu pilihan jawaban dari hitam, yaitu raja makan menteri. Kemudian permainan diakhiri dengan benteng F8, skakmat. Berlanjut ke contoh partai selanjutnya. Partai ini adalah partai yang mempertemukan John Ludwig Hammer, rekan senegara Magnus Carlsen dari Norwegia, memainkan buah putih dan Carlsen hitam. Putih giliran melangkah. Hammer memainkan gajah E3. Dia melihat kuda hitam di E2 hampir-hampir terperangkap, dan Hammer berusaha untuk mengepungnya, lalu memakannya. Hitam melanjutkan dengan benteng makan E4. Kemudian putih benteng E1 untuk melanjutkan rencananya. Perhatikan di sini kuda hitam mengalami kesulitan untuk kabur. Lihatlah petak-petak di sekelilingnya dijaga oleh buah-buah putih. Namun Magnus mempunyai suatu ide yang berbeda. Dapatkah kalian menemukan kira-kira apa yang akan dilakukan Magnus di sini? Karena judul dari video ini adalah tentang pengorbanan menteri, maka tidaklah begitu sulit untuk menemukan langkah menteri, yaitu menteri H5 skak. Namun pada permainan aslinya, jika kita menonton secara live partai ini, sangatlah sulit menemukan langkah spesial seperti ini. Jika pion memakannya, benteng H4 dan tercipta skakmat cantik dari hitam, yang hanya dilakukan oleh dua perwira yaitu benteng dan kuda. Ini adalah kombinasi yang bagus sekali dari sebuah permainan istimewa oleh Magnus Carlsen. Kita bergeser ke partai yang terakhir. Partai ini dimainkan saat Magnus masih kecil, masih berusia 12 tahun. Lawannya adalah pemain yang tidak terlalu terkenal, dan saat ini sudah meninggal dunia. Dari posisi ini, Magnus memainkan kuda H6. Dari langkah ini, perwira-perwira putih mulai mengarah pada pertahanan Raja Hitam. Hitam merespon dengan kuda G5, bermaksud untuk menjebak kuda H6 putih. Seperti pada contoh sebelumnya, di mana Magnus melawan Hammer, Hammer mencoba untuk menjebak kuda dari Carlsen. Namun rencananya menjadi bumerang baginya setelah Magnus menemukan langkah yang tidak terduga. Pada partai ini, Magnus mendorong pion ke F4 untuk membuka lajur F bagi bentengnya. Pion makan pion, menteri balas memakan. Jika hitam mencoba mengambil kuda H6 putih, di mana langkah ini tidak dimainkan pada permainan aslinya, putih merespon dengan memajukan pion H4, memimpin kuda hitam, dan putih akan mendapatkan kembali kudanya dan melanjutkan serangan pada sayap raja. Pada permainan yang sebenarnya, hitam bermain dengan melakukan taktik kombinasi gajah makan H3. Hitam berharap putih memakannya dengan pion. Dilanjutkan kuda H3, menggarpu menteri dan raja putih. Tentu saja pemain sekelas Magnus tidak mungkin memainkan langkah seperti itu.
meskipun dia masih muda. Setelah gajah makan H3, Magnus melanjutkan serangannya dengan menteri H4. Sehingga gajah hitam di H3 sedang dalam masalah. Hitam memerlukan waktu untuk menarik mundur gajahnya. Dan di sini barulah Magnus mulai menghancurkan pertahanan lawannya dengan serangan yang menakjubkan. Pion maju ke E5, membuka jalan diagonal bagi gajah petak terangnya dari C2, agar gajah ini dapat berperan dalam serangan putih. Hitam memakan pion, dan di sini datanglah kuda ke H5 skak. Putih bermaksud membuka lebih banyak jalan untuk menyerang di sayap raja. Pada posisi ini banyak variasi langkah lanjutan yang dapat dimainkan, namun kita tidak akan membahas langkah dari tiap-tiap variasi tersebut karena akan membutuhkan waktu yang lama. Pada permainan, hitam memakan kuda H5 dengan pionnya. Pada posisi ini, silakan teman-teman pause terlebih dahulu video ini dan menebak langkah lanjutan yang dimainkan Magnus. Magnus memainkan menteri makan G5 skak. Jika raja mundur ke pojok H8, kuda F7 dan skak mat. Kalaupun raja ke F8, menteri G8 dan juga berakhir dengan skak mat. Pada permainan, hitam memakan menteri putih. Dilanjutkan benteng F7 skak, dan kemanapun raja hitam ini berpindah akan berakhir dengan skak mat. Jika raja H8, benteng H7 skak mat. Atau jika raja makan kuda, seperti yang terjadi pada permainan aslinya, lanjutannya juga sama, benteng makan H7 skak mat. Sekian pembahasan pada video ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian menyukai pembahasan dan analisis pada video ini, silakan like video ini dan subscribe juga channel Sahabat Catur agar channel kami dapat lebih berkembang dan bermanfaat bagi seluruh penggemar catur di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.